Nah, industri dalam negeri ketika menghadapi impor yang biaya masuknya 5%, 0%, ya nggak bisa. Karena kalau produksi dalam negeri, penyusutannya itu pasti mahal, harganya lebih mahal. Ini beda semangat dengan Korea. Korea itu kalau ada produksi dalam negeri, disuruh atau tidak suruh, produsen-produsen di dalam negeri membeli bahan baku dalam negeri. Itu semangat nasionalisme. Kalau kita enggak, melibatkan impor. Ini yang sudah menjadi budaya gitu ya, lebih senang impor daripada susah-susah merintis. Sore Pak. Selamat sore Bapak. Sore, ya Bu. Ya. Bapak dengar suara saya Pak? Sudah dengar jelas Oke. Bu. Iya. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah ya Bu. Syukur. Ini di Semarang, di Jakarta. Jakarta Pak. Di Bogor. Oh. Kebetulan saya tinggal di Bogor Pak. Waktu yang wawancara dengan saya dulu? Iya, itu di Bogor. Dulu untuk majalah Armory. Bukan di Semarang ya? Enggak, di Bogor, Pak. Ya. Gimana? Sibukan apa sekarang, Pak? Pak Sampurno, sibuk apa? Ya, saya webinar, kuliah online, ya di rumah aja, lockdown. Masih ngajar ya, Pak? Jadi dosen ya? Masih. Ya, tapi sudah yang ngajarnya sekarang online, tidak bisa face to face. Karena di Gajah Mada sudah hampir 5 bulan lebih ya, nggak bisa bertambah. Di Jakarta juga ngasih kuliahnya lewat online. Iya Pak. Tapi ada sisi positifnya juga lewat online, lebih interaktif gitu. Ini medianya apa Bu? Beda dengan yang dulu ya Bu? Iya, ini media online Pak, namanya suara.com. Bapak pernah dengar barangkali ya, itu kayak semacam ya seperti media online yang lain gitu Pak ya. Jadi media umum gitu. Ya. Ya. Kita mulai aja ya Pak percakapannya. Boleh, santai aja ya Bu. Nanti terus di publish kemana Bu? Tadi itu Pak, di suara.com tadi itu Pak. Jadi ada 2 naskah transkrip wawancara kita ya Pak dalam bentuk tulis. Juga ada videonya ya Pak. Video kita ini nanti juga akan bisa dimuat di YouTube? Enggak? Iya, ada di YouTube juga Pak. Oh, bisa dicari di YouTube ya? Bisa Pak, iya. Nanti kalau sudah ditayangkan. Iya, ya, nanti saya kirim. Saya kirim Pak kalau sudah ditayangkan. Iya Bu. Ya. Baik Pak, pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya pertama itu ini Pak soal industri farmasi kita ya, Pak Sampurno. Bagaimana sebenarnya Pak kesiapan industri kita ini Pak menghadapi pandemi khususnya ya Pak ya? Ya, pengertian pertanyaan Ibu itu maksudnya kesiapan dalam menghadapi pandemi dalam pengertian menyediakan, memproduksi obat-obat untuk COVID-19 atau kesiapan ketika menghadapi krisis adanya pandemi ini. Ini apa yang Ibu maksudkan dari ini? Apakah saya bertanya, barangkali yang pertama adalah struktur industri farmasi kita secara umum dulu ya Pak ya. Kemudian dikaitkan nanti ketika menghadapi keadaan seperti sekarang ini, bagaimana hiruk pikuknya begitu Pak. Jadi mungkin bicara yang umum dulu Pak, baru nanti kita secara spesifik membahas soal ini begitu. Sudah, kita bisa mulai? Bisa ya? Pak, silakan. Ya. Baik, ya sebetulnya industri farmasi kita ini karakteristik yang paling dominan itu adalah ketergantungan dari impor bahan baku obat. Jadi sekitar 90 sampai 95% itu diimpor, bahan bakunya diimpor dari luar negeri. Ketika kondisi normal, sebetulnya ini tidak terlalu masalah karena bahan baku itu bisa dengan mudah didapatkan di pasar internasional.
Tapi ketika terjadi pandemi, di mana globalisasi menjadi deglobalisasi, maka industri farmasi Indonesia agak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, ya, karena REC sendiri sebagai pemasok utama bahan baku kita mengalami problem, dia konsentrasi pada kondisi industri di dalam negerinya. Demikian juga India. India itu ternyata itu juga ada ketergantungan dengan China. Yang namanya intermediate substance bahan baku obat itu mereka impor dari India. Jadi dari China. Selainnya sudah meningkat, kurs dolarnya juga meningkat menjadi 15 itu. Jadi harga bahan baku perusahaan farmasi memang melihat fenomena ini mereka melakukan pembelian cukup banyak, tapi itu tidak lebih dari 4-5 perusahaan. Selebihnya tidak menyangka akan terjadi kasus seperti ini. Jadi selain dia kesulitan, harganya mahal, juga availabilitasnya, ketersediaannya juga nggak ada. Nah, dengan struktur seperti ini, industri farmasi Indonesia sebetulnya rentan. Ini pembelajaran bagi kita. Betapapun Indonesia itu ke depan harus mempunyai suatu strategi plan, action plan, bagaimana bisa mengembangkan bahan baku. Tidak ada di negara di dunia ini yang 100% mandiri bahan baku. Jepang juga impor, tapi juga ekspor. Cina lebih produksinya lebih banyak, tapi juga dia beberapa juga impor. Paling tidak ada berapa persen yang harus bisa diproduksi dalam. Tetapi ini tidak mudah. Kan banyak orang mengatakan kita harus mandiri untuk bahan baku sendiri, harus bisa memproduksi bahan baku sendiri. Indonesia ini kan kalau bahan baku farmasi dalam pengertian kimia sintetik itu kan harus bahan dasarnya, intermediate substansinya itu dari industri petrokimia, Bu. Nah, Indonesia nggak ada industri petrokimia yang kuat. Beda dengan Cina. Cina mempunyai industri petrokimia, sehingga untuk memproduksinya itu dia dari bahan dasar di dalam negeri. Indonesia nggak ada. Nah, ini yang menyebabkan basis industri farmasi di Indonesia itu tidak kuat. Harus ada strategi ke depan. Mengembangkan bahan baku tidak harus bertumpu kepada bahan kimia obat kimia sintetik, tetapi juga bisa ke arah bioteknologi, ya, ke arah juga produk-produk yang berbasis bahan alam. Tetapi basis alam ini juga harus menggunakan teknologi, apa yang dikenal dengan teknologi refraksinasi. Gitu. Jadi inilah struktur industri farmasi kita. Sebetulnya bisa dikatakan industri farmasi Indonesia itu adalah industri substitusi impor, di mana komponen impornya itu, komponen bahan baku produksi dalam negeri, komponen impornya itu masih besar. Saya beberapa bulan yang lalu, hampir setahun yang lalu, berdiskusi terbatas itu, saya hanya mengatakan bahwa kalau misalnya Indonesia itu terembargo oleh Cina dan India, maka industri farmasi akan lumpuh dalam waktu 6 bulan. Karena apa? Persediaan bahan baku stok yang ada di industri itu paling-paling 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah fungsi strategis industri farmasi. Tapi nanti bisa kita bahas ya. Kenapa industri farmasi tidak bisa tumbuh di Indonesia? Itu menjadi pertanyaan saya ya Pak ya. Kan ketergantungannya begitu tinggi. Padahal industri farmasi sendiri sudah ada kan sejak zaman dahulu kala ya Pak. Maksudnya zaman orde lama, orde baru, ini kan industri sudah berdiri karena memasok obat-obatan yang kita butuhkan ya Pak ya. Nah, tapi kok persoalannya impor itu kenapa tak kunjung menurun ya Pak? Apakah tidak ada kepedulian maksudnya untuk membangun industri yang lebih mandiri? Yang pertama tadi saya katakan kalau industri kimia sintetik, obat kimia sintetik itu tidak ada bahan kimia bahan dasarnya, intermediate substansinya nggak ada. Yang kedua, ini juga yang tidak kalah penting, profitabilitasnya, marginnya industri bahan baku itu relatif kecil dibandingkan dengan industri formulasi, industri obat jadi.
Itu yang kedua. Jadi para pengusaha-pengusaha itu tidak terlalu tertarik untuk memproduksi bahan baku di dalam negeri. Karena apa juga? Karena selain kesulitan tadi, yang ketiga tidak ada captive market, tidak ada jaminan. Kenapa? Kalau kita impor bahan itu kondisi normal ya, impor bahan itu bea masuknya itu hanya 5% maksimum, bahkan ada 0%. Nah, industri dalam negeri ketika menghadapi impor yang bea masuknya 5%, 0%, ya nggak bisa. Karena kalau produksi dalam negeri, penyusutannya itu pasti mahal, harganya lebih mahal. Ini beda semangat dengan Korea. Korea itu kalau ada produksi dalam negeri, disuruh atau tidak suruh, produsen-produsen di dalam negeri membeli bahan baku dalam negeri. Itu semangat nasionalisme. Kalau kita enggak, melibatkan impor. Ini yang sudah menjadi budaya gitu ya, lebih senang impor daripada susah-susah merintis industri bahan baku sendiri. Ini yang mindset ini yang harus dirubah. Artinya Pak, kalau kita sudah mengerti persoalannya, ini kan harusnya ada intervensi pemerintah ya Pak, harus dijalankan gitu, semacam kewajiban harus dijalankan mau tidak mau, kalau tidak ada sanksinya begitu ya Pak, supaya industrinya berkembang. Artinya dengan misalnya pajaknya ditinggikan untuk impor produk begitu ya Pak ya. Maksudnya seperti yang dilakukan Korea ya Pak. Bisa kan kita harusnya? Menurut hemat saya ya Bu, yang perlu smart, yang perlu cerdas itu tidak hanya para industrialis, para pengusaha, tapi pemerintah juga harus cerdas. Pemerintah juga harus memberikan bagaimana grand strateginya pengembangan bahan baku di Indonesia. Itu pemerintah juga harus punya ide. Pemerintah selama ini apa idenya? Apa jalan keluarnya? Kan sekarang contoh ya, kalau perusahaan farmasi mendirikan manufaktur di Cina atau di India, itu menggunakan lahan industrial estate, dia mendapatkan harga tanahnya itu jauh lebih murah dibandingkan tanah biasa. Ini ada fasilitas dari pemerintah. Tapi kalau di Indonesia, tempat di industri estate harganya mahal. Ini yang pemerintah sebetulnya secara tidak langsung maupun tidak langsung sebetulnya ya biar industri berkembang sendiri, tidak ada grand strategi, tidak ada map bagaimana ke depan mengembangkan industri. Ya akhirnya ketika terjadi bencana seperti ini nggak ada solusi. Sekarang baru mau melakukan penelitian, Indonesia harus mandiri untuk bahan baku, itu tidak segampang diucapkan, tidak segampang, perlu langkah yang panjang. Ya, Pak Sampurna tadi menyebut industri petrokimia ya Pak. Seharusnya kan ini kan berkait ya Pak dengan industri farmasi. Nah, selama Pak Sampurna menjabat gitu sebagai pejabat gitu ya Pak ya, ada nggak sebenarnya pemikiran untuk menjadi ini semacam komprehensif gitu Pak, kebijakan yang komprehensif, petrokimianya berkembang, farmasinya berkembang, sehingga industrinya sama-sama jadi baik begitu Pak? Ya, ketika itu kita mencoba mengembangkan bahan baku paracetamol, tapi bahan intermediate substansinya tetap kita impor dari Cina. Kualitas kita pada waktu itu sudah bagus, bahkan Sterling, perusahaan multinasional menggunakan produk brandednya itu mengambil bahan baku dari kita. Dan Cina tahu setelah itu harga intermediate substansi itu dinaikkan yang lebih mahal dibandingkan harga akhir dari produk paracetamol kita. Akhirnya kita mati. Kemudian kita beralih kepada pengembangan bahan baku. Pada waktu itu belum ada, kita belum mengenal refraksinasi. Kita kembangkan, kita pilih tanaman-tanaman obat unggulan. Kita melakukan penelitian. Tapi ketika itu saya terus terang ada konflik dengan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan mengatakan itu bukan tugas Badan POM. Nah, akhirnya diambil alih, termasuk kebun obatnya diambil alih, tetapi tidak ada kelanjutannya dan mati. Itu. Ini yang perlu ada melihat jangka panjangnya. Ya. Kalau kita tidak mampu bersaing pada industri kimia sintetik, kita mempunyai keunggulan lain pada industri berbasis pada obat herbal. Nah, di Cina itu Bu, ada penelitian di Materia Medica Cina.
itu obat meneliti tanaman kita, namanya saya lupa nama artinya Centella asiatica. Itu bisa ada penyumbatan, dia bisa menerobos itu, dan ini kalau dikembangkan itu bisa menjadi obat unggulan kita. Tetapi penelitian kita relatif tidak terlalu dalam, tidak dalam gitu ya. Penelitian kita hanya mencari di perguruan tinggi itu hanya untuk kum untuk mencari gelar profesor dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau itu dilaksanakan betul-betul, itu bisa menjadi program unggulan yang luar biasa. Betul Pak. Banyak. Apalagi kita punya tradisi jamu-jamuan begitu ya Pak ya. Artinya sudah sejak zaman dulu kan sudah dikembangkan beberapa tanaman seperti jahe merah gitu ya Pak, meniran atau sambiloto gitu Pak ya. Nah harusnya ini menjadi semacam potensi alternatif ya Pak ya untuk pengembangan herbal industri farmasi kita begitu Pak. Bahan baku terutama bahan baku. Katakanlah sekarang jahe atau meniran atau sambiloto. Ya, ekstrak totalnya pengalaman kita empirik itu sudah mengandung berkhasiat ya. Tetapi ini bisa dipertajam lagi dengan teknologi refraksinasi. Saya contohkan, ada mahkota dewa. Mahkota dewa itu ini yang pertama sekali mengembangkan teknologi ini dari Korea Selatan. Dia bisa mengembangkan teknologi ini karena mahkota dewa itu dikembangkan dengan model teknologi refraksinasi itu bisa menghasilkan paling tidak 6 zat aktif. Dan 6 zat aktif itu, kalau ini dikembangkan, Indonesia dalam waktu sekian tahun, misalnya 2-3 tahun sudah bisa menemukan zat aktif 6 zat aktif baru. Nah, ini memang perlu proses lagi. Kalau sudah diisolasi menjadi zat tunggal seperti ini, kalau mau ini memang harus ada uji klinik gitu ya. Tapi uji klinik herba ini relatif lebih cepat dan biayanya lebih murah dibandingkan kalau uji kimia sintetik. Uji klinik kimia sintetik itu waktunya dari penemuan awal sampai dipasarkan itu rata-rata 10-13 tahun. Dengan sekarang rata-rata biaya totalnya $1 miliar. Kita nggak mampu. Tapi kalau dengan obat herbal ini, katakanlah bisa 20 M atau 30 M bisa satu produk, dan ini kita bisa bersaing di pasar dunia, tidak hanya dipasarkan di kita tapi pasar dunia. Tapi memerlukan keseriusan, memerlukan konsistensi, memerlukan dari semua pihak. Jadi tidak hanya jargon-jargon. Kita harus sekarang ya kita lihat, kita harus menggunakan obat asli Indonesia. Kita harus ada keberpihakan obat. Tapi kita tanya, apakah di dalam list obat-obat askes, obat-obat asuransi nasional BPJS, ada nggak itu yang namanya obat herbal? Nggak ada. Di Jerman ada obat herbal itu masuk dalam list obat asuransi. Kalau ibu ke Singapura obat batuk, ibu dikasih obat batuk herbal yang diimpor mereka dari Jerman. Jadi kita nggak konsisten. Antara teriak-teriak kembali kita memanfaatkan obat asli, kita kaya dengan tanaman obat asli, tapi implementasi nggak ada. Implementasi nggak ada. Artinya ini kan real ya Pak, maksudnya sudah teruji gitu ya. Tadi Bapak bilang bisa menghasilkan 6 zat aktif dari satu tanaman gitu ya. Dan ini kan harusnya di follow up ya Pak. Nah ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Lembaga ristek kita Pak kan sudah juga punya orang-orang yang kompeten untuk melakukan itu. Jadi antara industri dengan penelitian kan harusnya sinkron gitu ya Pak. Ya, penelitian kita nampaknya baru pada tahap belum sampai kepada komersialisasi. Sekarang ada industri, saya tidak sebut perusahaannya, Bu, tapi sudah menyelidiki, menghasilkan produk untuk obat anti diabetik itu yang berasal dari Simplicia herbal, dan di refraksinasi ketemu zatnya itu terus digunakan sebagai obat anti diabetik, dan itu sudah masuk di farmaka. Ini sudah contoh. Tapi sekali lagi bahwa pengobatan ini kan tidak langsung digunakan oleh pasiennya, ya, melalui mediasi dokter. Nah sekarang bagaimana dokter ini juga mesti diajak bersama-sama mengembangkan obat kita, obat herbal kita. Ini yang di Indonesia tidak komprehensifnya. Ketika di dunia pendidikan di kedokteran itu hampir sama sekali tidak dikenal dengan obat herbal. Dia hanya obat-obat kimia sintetik. Jadi ketika lulus jangan dipaksa dokter untuk menuliskan obat herbal.
Apakah itu fitokimia? Enggak, karena mereka tidak mengenal dari dunia pendidikan. Ini yang harus disosialisasikan. Jangan pengembangan obat herba itu di tangan apoteker doang. Enggak, harus bersama-sama. Betul, padahal di Cina itu kayak Shinsei gitu ya Pak ya, itu juga sudah mulai dipatenkan gitu ya Pak, ininya apa namanya obat-obatan itu ya, artinya menjadi alternatif kan Pak ya. Apalagi sekarang orang mulai mengurangi kimia-kimia ini kan ya Pak. Jadi seharusnya ya di Cina Bu, kalau di Cina pengobatan itu ada pasien dilakukan bisa milih. Pada penyakit tertentu pasien diberi opsi, apakah Anda menggunakan obat barat atau Anda menggunakan obat tradisional Cina. Tapi untuk sakit tertentu misalnya infeksi, kalau infeksi mereka tetap pilihannya adalah antibiotik. Tapi kalau untuk hipertensi, untuk penyakit-penyakit degeneratif, dia punya alternatif lain. Bahwa obat-obat tradisional Cina itu lahir 4.000 tahun yang lalu, lebih maju, lebih dulu dibandingkan dengan obat barat. Nah, ini yang mereka konsisten. Jadi di dalam formularium rumah sakitnya itu selalu ada pilihan-pilihan. Nah, kita enggak. Kalau kita mengobati menggunakan obat herba, dibilang terpun. Nah, ini yang kita harus konsisten di sini. Ya. Kita mengembangkan obat herba itu harus ada langkah yang konsisten. Jerman bisa mengembangkan obat batuk yang berasal dari herba, kenapa kita tidak? Kita harus serius untuk melakukan penelitian itu, tidak hanya jargon aja. Kita harus mengembangkan obat asli Indonesia, kita harus meningkatkan pemanukan, tapi kenyataan nggak ada.